Assalamualaikum, selamat malam sobat gue sekalian. Ini pulang kerja nih, kita berada di garasi. Kita mau cerita-cerita sedikit kaitan dengan bikepacking dan bagaimana untuk membawa sepeda saat kita goes ke luar kota. Jadi teman-teman sekalian yang kemarin mengikuti vlog kami tentunya sudah menyimak bahwa beberapa waktu yang lalu kami ke Bali ya, goes ke Bali membawa sepeda, kemudian goes keliling Bali dan juga goes recovery di Bali. Nah, sepeda kita bawa dari Jogja sampai ke Bali, kemudian kembali kita bawa ke Jogja. Tentunya untuk membawa sepeda keluar daerah atau ke tempat yang jauh kita perlu transportasi karena tidak mungkin sepedanya kita goes sampai di tempat tujuan ya kan, jadi perlu bikepacking. Nah, kali ini kita akan menceritakan atau kasih spill ya pada teman-teman bagaimana kami membawa sepeda kami dari Jogja ke Bali, kemudian bagaimana untuk pulangnya. Membawa sepeda ke luar daerah atau ke tempat yang lain, kita ada beberapa alternatif. Salah satunya adalah kita bawa sepeda itu menggunakan kendaraan, kita gendong ya, katakanlah menggunakan bike rack, misalkan bike rack yang model seperti ini. Sepeda kita taruh di belakang kendaraan, kita gantung ya, kemudian kita bisa membawa kendaraan dengan leluasa. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara dimasukkan ke dalam kabin. Jadi kalau kita menggunakan kendaraan van ataupun bus ataupun minibus, kita bisa memasukkan sepeda ke dalam kabin, baik itu secara utuh maupun dengan dilepas wheelsetnya. Nah, cara yang kedua ini yang kami gunakan. Jadi kami ke Bali kemarin menggunakan kendaraan umum atau bus ya, bukan kendaraan pribadi, sehingga sepeda kita masukkan ke dalam kabin atau bagasi. Nah, untuk masuk ke dalam bagasi sendiri kita ada dua alternatif ya. Yang pertama adalah menggunakan bike box, kemudian yang berikutnya kita bisa masukkan secara utuh ataupun dengan cara dibongkar. Nah, kalau menggunakan bike box sendiri ada plus minusnya. Jadi untuk bike box tentunya sepeda akan lebih aman karena kita masukkan ke dalam kotak atau koper, kemudian komponen-komponen yang penting dari sepeda, ada frame, ada wheelset sebagainya, dimasukkan dalam koper sehingga terlindungi dan aman. Nah, cara yang kedua ini yang kami lakukan, kita memasukkan sepeda kita ke dalam bus, ke dalam bagasi kendaraan umum tapi tanpa menggunakan bike box. Nah, kenapa kita tidak menggunakan bike box? Jadi ada plus minusnya. Kalau kita menggunakan bike box, sepedanya akan lebih aman, tapi untuk kompartemen dari bagasi akan butuh area yang lebih besar karena bike boxnya tentunya akan memakan tempat ya. Nah, di kendaraan umum itu sangat terbatas untuk kapasitas bagasinya, sehingga untuk road bike tetap aja kita bongkar tapi kemudian kita ringkas tanpa menggunakan bike box. Nah, di sini saya tunjukkan ini bentukan sepeda yang sudah saya ringkas, saya lepas wheelset. Kemudian bersama frame-nya kita ringkas, kita packing supaya menjadi compact dan mudah untuk dimasukkan ke dalam bagasi bus, bagasi kendaraan umum dengan aman. Nah, ini road bike ya teman-teman sekalian. Jadi kemarin kita membawa dua road bike. Ini road bike yang saya pakai, Merida Reacto, kemudian satunya di sini ini road bike yang istri saya gunakan, Polygon Divine. Ini sudah kita unboxing, sudah kita bongkar karena kemarin sudah dipakai untuk ikut race Dedal Duel di Kalitalang. Nah, untuk model packing seperti ini walaupun kelihatannya secara tampilan kurang tidak terlalu estetis ya, tapi ini sangat praktis dan ini juga aman terhadap frame ataupun terhadap komponen-komponen dari sepeda yang kita bawa ya. Nah, untuk packing semacam ini kita membutuhkan pengikat-pengikat. Ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah dengan menggunakan ini velcro seperti ini, menggunakan strap velcro seperti ini. Ini biasanya sudah tersedia saat kita membeli
peralatan untuk backpacking, misalkan kita membeli tas touring, sebenarnya kita bisa mendapatkan ini atau bisa kita beli secara parsial. Nah, alternatif yang kedua yang saya pakai ini adalah menggunakan yang lebih murah ya. Jadi saya menggunakan ban dalam yang saya sesuaikan ukurannya, saya potong ya, karena ini yang murah. Jadi dan ini juga memiliki kelebihan di mana ini lebih fleksibel ya. Jadi kita cukup menggunakan satu ban dalam, kita potong atau kita buat menjadi 4 bagian dengan kelebaran ukuran sekian, ini 1/4 dari ban dalam road bike ya. Dan ini lentur sekali materialnya untuk ban road bike, beda dengan material untuk ban dalam sepeda motor. Jadi ini cocok sebagai alat untuk pengikat. Ini juga lentur, kemudian ini juga bisa mengikat dengan kuat, sehingga saya pakai alternatif yang satu ini lebih praktis. Cara pengikatannya nanti akan saya tunjukkan step by step untuk unboxingnya. Nah ini sementara ini saya tunjukkan untuk model-model ikatannya. Yang pertama adalah kita letakkan wheelset kita depan maupun belakang ini di sisi-sisi frame ya, di kedua sisi dari frame. Kemudian nanti komponen-komponen yang rawan pada kita bungkus menggunakan kardus, bisa juga menggunakan foam atau bisa juga menggunakan bubble wrap ya. Nah, sini saya menggunakan cara yang paling praktis. Saya menggunakan kardus karena nanti misalkan tidak kepake ini bisa kita buang langsung. Jadi untuk model backpacking semacam ini kelebihannya adalah sangat praktis, ringkas, dan kita tidak membutuhkan alat-alat atau tools untuk melakukan bongkar pasang ya. Jadi kebetulan ini sepeda yang saya pakai ini road bike-nya masih model QR, sehingga ini juga tidak membutuhkan alat untuk membongkar atau melepas memasang dari wheelsetnya, sehingga cukup menggunakan pengungkit dari QR-nya. Kita lepas, kemudian yang pertama kita pasangkan wheelset belakang. Ini posisi sprocket seperti ini, kita tempatkan di area sekitar bottle cage ya. Tentunya karena ini komponennya ini rawan kotor dan juga ada gerigi-gerigi, supaya tidak merusak komponen yang lain, kita alasi dengan kardus. Kemudian kita pasang seperti ini, kita tempatkan wheelsetnya, kita posisikan supaya penempatannya pada frame ini bisa paling efisien ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk crank armnya kita posisikan kurang lebih seperti ini, kita ikat dengan wheelsetnya. Kemudian kita perhatikan untuk ikatannya, yang pertama ini pada bagian crank arm dan juga dengan ini chainstay. Kemudian bagian kedua ikatannya ada di bagian seat post. Kemudian yang sisi ketiga ini pada bagian top tube ataupun head tube. Jadi 3 posisi ini yang paling menentukan kekuatan dari backpacking kita untuk wheelset sebelah kanan. Yang perlu kita perhatikan adalah posisi-posisi dari bagian-bagian komponen yang bersentuhan. Misalkan ini di bagian wheelset dengan bagian frame, kita pastikan wheelsetnya tidak langsung bersentuhan dengan frame. Kemudian dengan crank arm, kemudian juga dengan bagian seat post. Jadi kita lihat dari samping, kalau misalkan ada yang bersentuhan ya kita berikan pelapis menggunakan kardus. Nah di sisi yang lain kita pasangkan wheelset depan. Ini juga posisi dari center atau as ini kita posisikan supaya di sini wheelsetnya terpasang dengan posisi yang relatif efisien. Kemudian tinggal kita ikat di 3 posisi ya, katakanlah di sini kita ikat dengan seat stay, kemudian nanti di depan juga di bagian down tube ataupun dengan top tube bisa aja. Kemudian satu lagi di bagian seat post. Berikutnya untuk memastikan posisi tidak berubah, maka di sini posisi dari drawbar di sini kita tekuk, kemudian kita gunakan untuk mengunci bagian dari wheelset depan yang sisi sebelah kanan seperti ini. Nah, supaya backpacking kita ini lebih efektif dalam artian perangkat-perangkat ataupun peralatan-peralatan yang akan kita bawa ini tidak perlu kita kemas dalam koper ataupun dalam kontainer yang lain, maka semua perangkat yang akan kita bawa, misalkan di sini ada botol
bidon, ada pompa, ada tas, ini bisa kita pasangkan sekalian pada sepeda sebelum kita lakukan packing ya, sehingga kita bisa lihat di sini kompak sekali. Bidon sudah terpasang, kemudian juga di sini ada di top bagnya ada, kemudian di sini ada tas untuk handlebar, dan bahkan kemarin juga saya pasangkan di sini untuk saddle bagnya sudah saya pasangkan lengkap dengan barang-barang yang hendak dibawa dalam tas itu, sehingga semua barang-barang yang akan kita masukkan dalam sepeda yang akan kita bawa saat touring sudah kita masukkan, sehingga begitu kita bongkar sepeda langsung siap untuk dikendarai, kita langsung tinggal gas saja. Yang terakhir ini komponen-komponen yang di sisi terluar yang rawan mengalami goresan ataupun kerusakan, kita lapisi dengan pelindung. Katakanlah di sini untuk fork depan kita lapisi supaya nanti tidak tergores. Kemudian posisi dari drifter di sini, shifter drifter di sini di handlebar ini kita lapisi juga. Kemudian di sini ada bagian dalam, ini karena ruji di sini mepet dengan rangka sehingga saya berikan lapisan kardus supaya tidak menggores frame. Kemudian bagian chainring ini karena gearnya ini rawan untuk mungkin tersenggol, mungkin untuk faktor keselamatan baik itu yang membawa, menangani ataupun keselamatan dari komponennya ini juga kita lapisi. Kemudian yang paling krusial ini biasanya di bagian RD. Ini RD ini kalau penanganannya tidak benar, ini terantuk ya, terdorong, ini bisa mengakibatkan trouble ataupun mungkin RD bengkok, atau mungkin antingnya juga bisa berubah bentuk sehingga ini nanti akan menyebabkan trouble saat shifting. Jika ini semua komponen yang rawan ini kita lindungi dengan kardus ataupun dengan packing-packing yang diperlukan, misalkan dengan styrofoam ataupun dengan bubble wrap. Nah, untuk penyimpanannya sendiri ini untuk memastikan sepeda yang akan kita bawa ini benar-benar sudah aman, kita bisa simulasikan. Katakanlah ini posisi seperti ini, kita terlentangkan seperti ini. Nah, kita bisa cek bagian mana saja yang bersinggungan dengan permukaan. Misalkan di sini kita bisa melihat posisi hoodnya di sini yang bagian yang bersinggungan dengan lantai ya. Kemudian di sini titik tumpu yang lain ada pada pedal. Untuk pedal tidak saya lindungi karena biarkan aja ya, sudah biasa tergores ya pedalnya. Kemudian di sini kita lihat apakah RD-nya di sini menyentuh permukaan atau tidak. Kalau tidak berarti sudah aman. Kemudian komponen yang lain kita pastikan tidak ada yang tertekan. Untuk penataannya sendiri kemarin di dalam bagasi bus kita rekomendasikan kepada teknisi untuk memposisikan sepeda kita dalam posisi seperti ini ya. Jadi saddle berada di posisi bawah. Nah, bagi teman-teman yang kalau misalkan merasa eman-eman saddle-nya tergores, ini saddle bisa dilapisi. Tapi untuk saya kemarin saya rasa tidak ada masalah kalau dengan saddle yang menempel di permukaan lantai bus sehingga tidak saya lapisi. Nah, seperti ini. Kemudian ini sepeda bisa dijajar dua ya di sampingnya, kemudian nanti diikat jadi satu, diikatkan dengan tiang penyangga pada bagian dalam bagasi. Kita akan unboxing biar ini sepeda ini bisa digunakan lagi untuk goes-goes. Ini kita bongkar dengan urutan ya, katakanlah relatif kebalikan dari proses pemasangan. Jadi ini kemarin saya pasangkan talinya seperti ini, balikannya ya dengan rakitannya ya. Jadi untuk proses bongkar pasang dan nanti perakitan ini tidak perlu alat khusus. Paling untuk isolasi paling ya kita gunakan cutter ataupun gunting untuk melepasnya. Tapi secara umum kalaupun tidak ada cutter atau gunting ya tetap saja kita bisa bongkar dengan mudah. Ini praktis banget ya, ini bisa kita pakai lagi, walaupun hilang ya tidak masalah karena ini bukan sesuatu yang mahal dan bukan komponen yang susah untuk dicari ya. Nah, ini raffia ini kemarin
kan tidak termasuk dari packing, tapi ini salah satu yang digunakan untuk mengikat sepeda di dalam tiang di dalam bagasi bus. Ini kita akan mulai melepas wheelsetnya. Terlepas dari wheelset yang depan. Ini untuk memudahkan, ini kunciannya ini kita buka ya. Jadi sekarang posisi sepedanya ini begitu sudah kita buka kunciannya untuk drawbarnya, ini jadi bisa kita berdirikan seperti ini. Kelihatan ya? Ya. Ini ada putih-putih, ini bukan tulisan tapi ini tempelan dari stiker ya, ini kena tempelan stiker, nanti dilap juga hilang. Ini roda depan sudah, kemudian tinggal roda belakang, tinggal yang lain-lain. Ini tinggal kita buka untuk pelindung-pelindung komponen, ada untuk RD, dan ini bagian drop outnya juga saya lapisi, khawatir kalau perantuk atau terbentur ya. Walaupun sebenarnya posisi ini sudah posisi agak di dalam, tapi untuk antisipasi aja kita tambahkan kardus untuk bagian drop outnya. Saat di Bali kemarin, ini kardusnya ini saya pakai untuk PP ya, jadi di Bali kemarin untuk berangkatnya ini saya pasang, begitu sampai di sana saya bongkarnya cuma saya potong di bagian isolasinya aja karena masih dipakai lagi. Tapi sekarang karena ya kita tidak ada rencana untuk packing dalam waktu dekat, sehingga ya ini kardusnya ini kita rusak juga nggak masalah. Lagian kalau misalkan kita bisa membutuhkan lagi ya masih banyak kardus yang lain, mudah untuk cari kardus semacam ini ya. Ini jangan lupa di bagian ini chainstay nya ya, rantai ini lawan menggesek
frame, hingga ini juga kita lapisi ya. Ini udah bebas untuk crank armnya, tinggal sisi depannya yang belum. Oh ya, jangan lupa teman-teman yang menggunakan QR ya. Jadi kalau kita habis mendorkan QR saat kita packing, jangan lupa ini diulirkan kembali, diulirkan masuk ya. Khawatirnya ini mur QR-nya ini karena mungkin saat kita lepas terlalu keluar gini, kemudian di jalan ya, rawan jatuh ya. Jangan sampai kejadian nanti QR-nya hilang atau mungkin murnya ini hilang, nanti nggak bisa dirakit ya. Nah, untuk yang TA juga perhatian, jangan sampai nanti STA-nya ketinggalan, karena ya mungkin kita kelupaan ya, karena STA-nya dilepas, kemudian saat ngerakit lagi atau saat packing kita lupa tidak membawa STA-nya, jangan sampai ketinggalan. Untuk QR biasanya QR-nya tidak dilepas sehingga tidak untuk risiko ketinggalannya kecil, tapi risikonya biasanya yang rawan adalah murnya lupa dikencangkan sehingga saat kena guncangan atau saat packing atau penanganan murnya gelembung entah kemana. Nah, ini dia. Simpel sekali kan, ini tinggal lepas saja untuk cover bootnya nih. Gimana teman-teman, gampang kan, praktis sekali, model packing seperti ini, murah, praktis, efisien, dan aman ya. Jadi ini semoga informasi ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Tidak usah khawatir untuk membawa sepeda bikepacking menggunakan kendaraan umum, terutama bus ya, baik itu dalam kondisi utuh misalkan atau dalam kondisi diringkes ya, seperti tadi yang saya tunjukkan. Ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kurang lebih itu informasi dari saya. Sampai ketemu lagi di informasi-informasi seputar quiz, seputar tutorial, tips, trik, dan yang lainnya. Tetap semangat, salam sehat. Jangan lupa tetap dukung channel Benny Nugraha dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua. Semoga postingan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.